Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 42 ayat 6 berkata, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Mari kita mulai renungan kita. Sebelum saya memulai renungan hari ini, saya mau memberitahu bahwa durasi renungan kita ke depannya akan saya singkat saja. Terima kasih untuk saudara yang mendukung kemajuan pelayanan renungan kami dengan memberi saran dan masukan kepada kami. Mari kita mulai renungan kita. Ketika masih anak-anak, saya selalu mendengar nasihat yang mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Kala itu, saya tidak terlalu paham maksudnya. Yang saya tangkap adalah miliki cita-cita yang tinggi. Sebab secara harafiah, tidak mungkin bintang dapat diraih, apalagi dipakai untuk menggantungkan sesuatu. Setelah beranjak dewasa, pernyataan tersebut mulai masuk akal. Ternyata bukan tentang bintang, itu hanya gambaran sederhana agar anak-anak memiliki cita-cita terbaik yang menjadi harapan. Meskipun terlihat mustahil, namun perlu diperjuangkan untuk menjadi nyata. Inilah yang memotivasi dan menginspirasi banyak anak agar bersemangat dalam belajar, agar cita-citanya terwujud.
Cita-cita dapat menjadi mimpi yang perlu diperjuangkan agar menjadi nyata. Yusuf pernah bermimpi bahwa semua berkas gandum anggota keluarga sujud menyembah kepada berkas gandumnya. Mimpi ini diceritakan dan direspon buruk oleh semua anggota keluarga. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Demikian respon mereka. Kala itu, mimpi Yusuf dinilai sebagai tindakan pelecehan, ketika ia sebagai orang yang lebih muda harus disembah oleh para saudaranya yang lebih tua. Hal inilah yang memicu kebencian di antara mereka. Lama waktu berselang, bisa jadi semua telah lupa dengan mimpi tersebut. Tiba-tiba terjadi, saudara-saudara Yusuf datang kepadanya dan sujud menyembah sampai ke tanah. Ajaib bukan? Bukankah ini menjadi peristiwa ajaib bahwa mimpi Yusuf menjadi nyata? Tentu ini dapat menjadi kesempatan terbaik bagi Yusuf untuk membalaskan perlakuan jahat yang pernah dilakukan para saudaranya. Sekilas Yusuf terlihat mempermainkan mereka, seakan hendak menguji kejujuran dan ketulusan mereka. Masihkah mereka jahat, atau sudah berubah? Cerita ini memberikan pengajaran berharga bagi kita bahwa karya Allah seringkali tidak terduga. Apa yang awalnya hanya mimpi, ternyata bisa menjadi nyata jika memang Allah mengizinkan itu terjadi. Persiapan panjang Allah rancang dalam otoritasnya dengan tetap melibatkan tanggung jawab manusia untuk terlibat aktif dalam karya tersebut. Menariknya bahwa kejahatan manusia tidak bisa mengagalkan rancangan besar Allah. Di tangan Allah, kejahatan manusia sekalipun dapat direkakan untuk kebaikan. Hanya perlu kejelian dan kepekaan iman untuk melihat karya tersebut. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan mimpi pun bisa menjadi kenyataan. Jangan takut untuk mempunyai mimpi. Tentu mimpi yang baik untuk membangun kehidupan. Allah sanggup untuk terus berkarya sebab karyanya mengatasi ruang dan waktu. Melangkahlah dengan iman agar mimpi dapat menjadi kenyataan. Amin. Jiwa tertekan. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Hari-hari ini banyak orang Kristen yang mengalami tekanan jiwa, sehingga mereka kehilangan sukacita dalam menjalani hidup. Tekanan itu dikarenakan berbagai tekanan persoalan, masalah, pergumulan dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha sehingga membuat kepala pening, stres dan tidak tenang dalam hidupnya, beban persoalan yang makin berat, pikiran yang makin ruwet berikutnya jiwanya terganggu. Dalam jiwa ada tekanan dan beban yang membuat jiwanya menjadi tertekan dan tidak ada sukacita. Dalam ayat ini, Daud juga sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya, oleh karena perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil, tidak saleh, para penipu dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal ini membuat jiwanya makin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menerima visi Tuhan dan hilang sukacita serta kegembiraan dalam hidupnya. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan? Pertama, berharaplah pada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti dan mengetahui akan dirinya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit, beban berat dan seolah ditinggalkan olehnya. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di tengah masa-masa yang sukar itu supaya berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita hanya terfokus kepada Tuhan. Memandang Tuhan, itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan. Berharap, bersandar, bergantung sama dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong, melepaskan dan memberi kemenangan atas setiap kemelut persoalan hidup kita.
Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita. Kedua, teruslah mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin tertekan. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkusnya saja, dan di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan. Ketiga, percaya mujizat masih ada. Yakinkan dirimu dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizat-Nya bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita. Mujizat masih ada. Buat apa jiwa kita tertekan? Percaya saja pada firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara ajaib di tengah persoalan kita. Jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi di tengah masa-masa yang seperti itu, jangan didiamkan dan dibiarkan makin tertekan. Berubahlah dengan membuat kita berharap kepada Tuhan, mengucap syukur dan percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita. Maka tekanan itu akan berubah menjadi sukacita dan kegirangan. Karena itu, jangan sedetik pun biarkan jiwa kita tertekan, tetapi bersukacitalah senantiasa. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.
Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.